Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2461 Penyihir. Li Qianqian. Kedua pedang Qi bertabrakan dengan keras di udara, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menghancurkan segala arah, dan terdengar suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir pedangku. Mata wanita dingin itu berkilat. Tidak hanya dia tidak memiliki kepanikan sedikit pun ketika Lin Bai memblokir pedangnya, tetapi ada semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Pedang yang ditujukan pada wanita dingin itu mulai berfluktuasi dengan hebat, sedingin es. Lin Bai mengerutkan kening, kekuatan kultivasi wanita ini sama dengan miliknya, dan bahkan di antara mereka. Ini bisa dianggap sebagai prajurit pertama yang ditemui Lin Bai setelah datang ke Kunsu. Dia adalah prajurit terkuat di antara rekan-rekannya, dan dia tampaknya adalah seorang kultivator pedang. Turun dari langit. Mata wanita sedingin es itu dingin, dan setelah dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, sebuah pedang melesat ke langit, dan niat pedang yang kuat itu jatuh seperti kekuatan surga, dan kekuatan besar itu mengguncang segalanya. Petunjuk arah. Sebuah pedang jatuh ke langit. Langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan jatuh. Kekuatan pedang ini mungkin telah mencapai tingkat ilmu pedang tingkat dewa. Setelah pedang jatuh, Lin Bai mendongak dan melihat langit menekan ke arahnya. Ilmu pedang yang sangat kuat. Mata Lin Bai bersinar, dan hatinya dipenuhi dengan kesungguhan saat dihadapkan dengan gerakan yang begitu kuat. Buddha marah. Tubuh Lin Bai bersinar, dan niat pedang yang tidak kurang dari wanita sedingin es tiba-tiba meledak, mengguncang 9 netherworld, mengguncang langit dan bumi. Dengan satu serangan pedang, langit dipenuhi dengan suara Buddha, seperti kemarahan para dewa dan Buddha, hancurkan dunia. Dua cahaya pedang yang menyilaukan, seperti matahari terbit, bertabrakan dengan keras di udara. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga mengguncang segala arah. Pada saat ini, para prajurit di kota 10.000 tulang mengangkat kepala mereka ketakutan dan melihat ke arah Nancheng. Lebih dari selusin orang kuat yang menghadapi kesulitan keluar satu demi satu dan melihat ke arah Nancheng. Ini pertempuran yang datang dari Nancheng. Mungkinkah roh tulang datang? Tidak mungkin. Jika roh tulang masuk, mustahil legiun kesulitan kematian dan legiun alam hidup dan mati yang menjaga Nancheng tidak akan melakukannya. Datang untuk membalas. Sejak roh tulang datang, itu tidak mungkin. Jika benar bahwa di bawah arus situasi, mereka masih bertarung di antara mereka sendiri, itu akan sangat memalukan. Ayo pergi dan lihat. Seorang pria kuat yang telah mencapai kesempurnaan luar biasa dalam menghadapi kesulitan bergegas menuju Nancheng. Pada saat yang sama, legiun yang mendengar berita tersebut mengirim ahli ke Nancheng untuk mencari tahu asal-muasal masalah tersebut. Yang pertama mendapat berita itu tentu saja adalah para pejuang dari Nancheng. Sekarang, legiun kelima dan keenam dari alam kematian dan kesulitan, serta legiun ke-8 dan ke-9 dari alam kehidupan dan kematian, yang menjaga Nancheng, semuanya dikirim satu demi satu dan bergegas ke tempat pertempuran. Komandan dari 4 legiun berdiri dengan bangga di udara, melihat ke bawah dengan alis yang serius. Li Tianba juga mendengar suara itu. Dia segera merasakan bahwa suara itu berasal dari Kam Langqi dan segera bergegas. Li Fugui dan beberapa murid keluarga Li lainnya, setelah mendengar keributan tersebut, juga datang ke tempat terjadinya pertempuran. Dalam sekejap mata, ada ribuan orang kuat di langit di atas Kam bendera serigala, di antaranya ada lebih dari 100 orang kuat dalam kesempurnaan besar kematian dan kesulitan. Yang lainnya adalah yang terbaik dalam kematian dan kesulitan, sangat kuat. Apa yang terjadi? Apakah mereka bertempur lagi? Ya Tuhan! Para prajurit datang ke tempat pertempuran satu persatu dan melihat asap dan debu berserakan di tanah, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Tidak ada aura roh tulang di sini, jadi ini adalah pertarungan internal di antara para murid. Aku ingin tahu murid mana yang begitu buta, dan berani bertarung di antara mereka sendiri dalam situasi saat ini. Di udara, seorang pria yang tidak marah dan mengancam dirinya sendiri, pria paruh baya itu meraung marah, mengangkat tangannya, dan meniup asap dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas. Saat asap menghilang, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling memandang, memancarkan cahaya pedang yang mengerikan. Wajah mereka penuh dengan kedinginan dan kekejaman. Ini Lin Bai. Li Fugui adalah orang pertama yang berbicara dan berseru. Bagi Lin Bai, satu-satunya prajurit yang dia kenal di sini mungkin adalah Li Fugui. Orang lain di sini lebih fokus pada wanita dingin itu. Penyihir, Li Qianqian. Ternyata penyihir inilah yang melakukannya. Pantas saja terjadi fluktuasi yang begitu kuat. Konon dia dipenjara selama setahun karena melakukan sesuatu dalam keluarga,
yang menyebabkan dia budidaya berhenti selama 1 tahun penuh waktu. Jika tidak, dengan bakatnya, dia pasti sudah mencapai tingkat kematian dan kesulitan kelima atau keenam sejak lama. Li Qianqian, salah satu jenius di antara generasi muda keluarga Li. Wanita ini mengandalkan bakatnya yang luar biasa. Dia mendapat dukungan ayahnya, dan dia sudah terbiasa bertindak sembarangan sejak dia masih kecil. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini, dia mungkin yang mengambil langkah pertama. Ketika para prajurit di sini melihat Li Qianqian, kata-kata mereka langsung jatuh ke satu sisi. Bahkan lebih dari 100 prajurit di udara yang berada dalam kondisi kematian dan kesulitan, ekspresi mereka menjadi gelap setelah melihat Li Qianqian, dan ada sedikit ketidakberdayaan di wajah mereka. Li Qianqian dan Lin Bai sepertinya tidak memperhatikan para prajurit di sekitar mereka. Setelah asap menghilang, cahaya pedang segera menjadi tajam kembali. Ayo lagi. Li Qianqian menggertakkan giginya dan berteriak, aku tidak percaya lagi. Kamu bahkan tidak bisa berurusan denganku hari ini. Teknik pemecah surga yang hebat. Li Qianqian mengertakkan gigi dan sepertinya sangat marah. Kekuatan penghancur yang kuat berkumpul di tubuhnya, dan Lin Bai merasa seolah-olah kekosongan di sekitar Li Qianqian tiba-tiba runtuh ke dalam dirinya saat ini. Pada saat ini, Li Qianqian mengangkat pedangnya dan menebas secara tiba-tiba. Dengan satu pedang, kota ini ditaklukkan dan dunia dihancurkan. Teknik pemecah surga yang hebat. Salah satu dari 72 teknik kunsu. Apakah Li Qianqian gila? Dia benar-benar menggunakan 72 teknik kunsu di sini. Bukankah dia selalu gila? Semua prajurit di sekitar berkata dengan ngeri. Kekuatan penghancur ini menelan setengah dari kehampaan, dan segala sesuatu di dunia ini musnah kemanapun ia melewatinya. Tidak bagus. Lin Bai berseru dan buru-buru mundur. Li Fugui berteriak dengan cemas saat ini, hati-hati, Lin Bai, ini adalah salah satu dari 72 seni kunsu. Salah satu dari 72 seni kunsu, tidak heran ia memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Lin Bai kaget di dalam hatinya, berpelukan lagi dan lagi. Saat Lin Bai mundur dengan cepat, kekuatan 6 tingkat konsepsi artistik di tubuhnya dengan cepat memadat. Pedang untuk membunuh yang abadi akan membuka dunia. Dan pada saat ini, suara gemuruh datang dari udara, sudah cukup. Li Qianqian. Raungan ini datang, dan kemudian kekuatan yang kuat, seperti kekuatan surga, menghancurkan serangan Li Qianqian. Di saat yang sama, dia juga memaksa Li Qianqian keluar. Li Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap dengan marah ke arah orang yang mengambil tindakan di udara. Orang ini jelas adalah pria parubaya yang berdiri di tengah-tengah ratusan pria kuat yang kesulitan. Menghadapi tatapan marah Li Qianqian, dia masih melihat di wajahnya dengan sedikit kesejukan. Li Qianqian, jika kamu berani bertindak tidak masuk akal, aku akan memberimu pelajaran untuk ayahmu. Bahkan jika aku tidak bisa memberimu pelajaran, jika kamu melaporkannya ke keluarga, kamu tidak akan bisa menghindari tahun kurungan. Berhenti bertingkah omong kosong. Pria paruhbaya itu berkata dengan wajah penuh. Dia berteriak dengan dingin. Li Qianqian mendengus dingin, Paman Li Wei, kamu baru saja tiba di sini dan kamu belum mengetahui keseluruhan ceritanya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku membuat masalah dengan tidak masuk akal? Lalu kenapa kamu tidak bertanya padanya hal baik apa yang telah dia lakukan padaku? Li Qianqian berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Li Qianqian, mata semua prajurit yang hadir terfokus pada Lin Bai. Bab 2462 murid yang bangga. Mengapa kamu tidak bertanya padanya hal baik apa yang dia lakukan padaku? Li Qianqian mengangkat ujung pedangnya dan menunjuk ke arah Lin Bai dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, mata semua prajurit yang hadir terfokus pada Lin Bai, dan warna gelap dipenuhi dengan kengerian. Apakah anak ini berhubungan seks dengan Li Qianqian? Apakah ini yang membuat Li Qianqian sangat marah? Hei, jika anak ini benar-benar berselingkuh dengan Li Qianqian, maka aku akan sangat mengagumi pria ini. Siapa pria ini? Kenapa? Apakah dia terlihat sangat asing? Ya, hanya ada sedikit orang di antara generasi muda keluarga Li di Kunsu yang dapat bersaing dengan Li Qianqian secara setara. Orang ini tidak dikenal, saya tidak tahu. Dari mana asalnya? Semua prajurit yang hadir memandang Lin Bai dengan cemberut. Di udara, ratusan prajurit dalam situasi putus asa semuanya melirik Lin Bai, tapi kemudian mata mereka beralih dan tertuju pada Li Qianqian. Dalam pikiran mereka, masalah ini pasti merupakan kelakuan buruk Li Qianqian. Karena Li Qianqian melakukan sesuatu dan membuat mereka terbiasa. Cukup, Li Qianqian. Pria paruhbaya itu mendengus dingin.
Li Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap pria paruh baya itu dengan marah, dan mencibir di sudut mulutnya, sepertinya Paman Li Wei juga menganggap ini salahku. Lalu semua prajurit di sini juga menganggap ini salahku. Li Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap pria paruh baya itu dengan marah. Qianqian memandang Li Guai, ratusan pria kuat yang menghadapi kesulitan, dan semua pejuang di sini. Akhirnya, Li Qianqian mendapat jawaban dari mata mereka. Li Qianqian tersenyum dingin pada dirinya sendiri, menyingkirkan pedangnya, berbalik dan pergi. Lin Bai berdiri di udara, melihat semua prajurit yang hadir, dan kemudian pada Li Qianqian, yang berbalik dengan kecewa, dan berkata, "Tunggu sebentar, nak, aku baru saja salah. Aku minta maaf padamu di sini. Aku tidak tahu kalau sudah ada seseorang yang tinggal di rumah itu, jadi aku buru-buru masuk ke ruang rahasia tempat kamu mundur. Aku meminta gadis itu untuk memaafkanku. Bersedia memberimu 5.000 poin kontribusi sebagai kompensasi." Lin Bai, suara yang membuka mulutnya tidak cepat atau lambat, tetapi menyebar ke seluruh tempat dan didengar oleh semua orang. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir menyadari bahwa Lin Bai lah yang dengan gegabah menerobos mundurnya Li Qianqian. Hal ini membuat Li Qianqian marah dan memulai perang di kota Wangu. Bahkan Li Wei memandang Lin Bai dan Li Qianqian dengan heran. Baru pada saat itulah Li menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan Li Qianqian. Li Qianqian, yang awalnya berbalik untuk pergi, menoleh sedikit ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dan mencibir, "Saat ini, saya sedang dikritik oleh ribuan orang. Anda bisa saja berjalan menuruni tangga tanpa mengucapkan kata-kata ini. Tapi kamu bilang jangan lagi. Hanya karena kamu mengucapkan kata-kata ini, aku tidak menginginkan lenganmu itu." Setelah mengatakan itu, Li Qianqian pergi sambil tersenyum. Senyuman di wajahnya kali ini bukanlah cibiran, melainkan senyuman bahagia, seolah-olah dia sedang menertawakan kebutaan semua pejuang yang hadir. Saat Li Qianqian pergi, Li Guai menghela nafas tak berdaya. "Apa yang kamu lihat? Semuanya hilang. Semuanya hilang. Kembali ke posmu dan jangan pergi tanpa izin." "Ya, Tuan Kota." Semua prajurit sedikit mengepalkan tangan mereka. "Sebuah hadiah." Li Guai melirik ke arah yang dituju Li Qianqian, menggelengkan kepalanya, dan menghilang tanpa jejak. Saat Li Guai pergi, para prajurit di sini perlahan meninggalkan Nancheng. Li Fugui buru-buru datang ke sisi Lin Bai dan bertanya dengan cemas, "Lin Bai, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Lin Bai menggelengkan kepalanya, melihat ke arah mana Li Qianqian pergi, dan bertanya, "Siapa wanita ini? Dia memiliki ilmu pedang yang sangat kuat dan mengetahui 72 seni kunsu. Dari mana asal-usulnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya pejuang dari garis keturunan utama yang dapat mempraktikkan 72 seni kunsu? Kok bisa? Dia bisa melakukannya. Apakah dia sama? Seorang murid dari garis keturunan utama." Lin Bai memandang Li Fugui dan berkata. Li Fugui melihat ke belakang Li Qianqian dan berkata, dia adalah legenda di keluarga Li dan disebut penyihir. Ayahnya adalah tetua kedua dari Paviliun Penatua, seseorang yang statusnya berada di urutan kedua setelah tetua agung dan kepala keluarga. Dan tetua kedua hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia semakin mencintainya sejak dia adalah seorang anak kecil. Tetua kedua bahkan memberikannya seorang putri. Sebagai imbalan atas kesempatan untuk berlatih 72 seni kunsu, dia dengan sukarela pergi ke area terlarang untuk menjaga area terlarang selama 100 tahun. Dia tidak akan pergi dalam waktu 100 tahun. Itu juga karena tetua kedua secara sukarela menjaga daerah terlarang sehingga Li Qianqian mendapat kesempatan untuk berlatih 72 teknik kunsu. Kesempatan untuk 12 seni, kata Li Fugui. Setelah Lin Bai mendengarnya, dia bertanya, sepertinya dia memiliki reputasi yang sangat buruk di keluarga Li. Li Fugui berkata, dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda dan mengalami trauma. Sejak saat itu, dia membenci kejahatan seperti kebencian. Ketika dia melihat seseorang menindas orang lain di keluarga Li, dia akan datang untuk membantu, tetapi terkadang dia tidak bisa menahan diri dan banyak murid kehilangan nyawanya. Karena itulah dia mendapat gelar penyihir. Beberapa waktu lalu, dia secara tidak sengaja membunuh putra seorang tetua Paviliun Penatua. Kepala keluarga sangat marah. Dia dipenjara selama setahun dan sekarang dibebaskan. Lin Bai mengangguk ringan, itu saja. Li Fugui berkata, Lin Bai, jangan meremehkannya, meskipun dia hanya memiliki alam kelahiran dan kematian Dzogchen. Meskipun dia memiliki banyak kultivasi, dia dikenal sebagai salah satu dari 7 murid paling berbakat di antara para murid generasi muda keluarga Li. Tapi dia setenar Li Buzeng dan Li Daoyuan. Lin Bai terdiam.
Lin Bai tidak terlalu peduli apakah Li Qianqian adalah seorang jenius. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Lin Bai, kamu bisa saja tidak mengatakan apa-apa sekarang dan hanya mengikuti kata-kata Tuan Kota Li Wei dan yang lainnya. Mengapa kamu harus menjelaskan asal mula masalah ini? Lin Bai tersenyum pahit dengan suara, dia melihat ke arah yang dituju Li Qianqian dan berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, karena aku, seperti dia, dikritik oleh ribuan orang dan dicerca oleh dunia. Adegan itu baru saja sekarang meninggalkan sesuatu yang segar dalam ingatanku. Ketika Lin Bai mengucapkan kalimat terakhir, matanya menyusut tajam, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Lin Bai memikirkan bagaimana ketika dia membangkitkan jiwa bela dirinya, dia dituduh oleh ribuan orang dan dihina oleh dunia. Belakangan, semua orang di Sekte Lingjian, Istana Changhai Yuntai, dan Kerajaan Shenwu menertawakannya karena dianggap sia-sia. Bukankah pemandangan yang dihadapi Li Qianqian sekarang sama dengan pemandangan yang dihadapi Lin Bai saat itu? Bagaimana kamu bertarung dengannya? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum, kesalahpahaman. Ayo pergi, cari tempat untuk istirahat lagi. Lin Bai berbalik dan berjalan ke kamar kosong lainnya. Li Fugui mengikuti. Lin Bai bertanya, apakah Anda mendapatkan informasi berguna ketika Anda keluar untuk menanyakannya? Li Fugui berkata, saya memang mendapatkan beberapa informasi. Aliansi Kota 10.000 Tulang ini diorganisir oleh senior Li Wei. Hehe juga menjadi penguasa kota sementara Kota 10.000 Tulang. Lebih dari 100 prajurit dari kesempurnaan besar kematian dan kesulitan serta senior Li Wei membentuk komando tertinggi tentara aliansi. Selain itu, Kota 10.000 Tulang adalah dibagi menjadi 4 kota, Tenggara, dan Barat Laut. Para prajurit yang datang ke Kota 10.000 Tulang dibagi menjadi 6 legiun kematian dan kesulitan dan 9 legiun alam hidup dan mati. Selain itu, dikatakan bahwa bahkan 3 dari 7 murid jenius datang. Anda telah melihat mereka. Li Qianqian, dan 2 murid Tianjiao lainnya adalah Li Zhaoxing. Dia telah menerobos kematian dan kesulitan, jadi dia berada di legiun ketiga kematian dan kesulitan. Yang lainnya adalah Liu, dia juga telah menerobos kematian dan kesulitan. Dimati di legiun kesulitan keempat. Li Fugui memberitahu Lin Bai sedikit demi sedikit tentang berita yang diperolehnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya situasi di Kota 10.000 Tulang memang tidak optimis. Begitu banyak orang kuat yang datang untuk mendukung. Bab 2463 Roh Tulang mengepung kota. Dari berita yang dibawa kembali oleh Li Fugui, Lin Bai mengetahui bahwa orang yang membentuk tentara aliansi Kota 10.000 Tulang kali ini adalah seorang pria bernama Li Wei. Lin Bai mendapat kesan bahwa dalam pertarungan dengan Li Qianqian barusan, pria paruh baya yang menghentikan pertarungan adalah Wei Li. Pada saat yang sama, saat ini terdapat 6 legiun di alam kematian dan kesulitan di Kota 10.000 Tulang, dan 9 legiun di alam hidup dan mati. Kembali ke kediamannya, Lin Bai duduk bersila dan mulai mengatur fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan gemuk bergegas ke kediaman Lin Bai dan menemukan Lin Bai. Komandan Li Tianba. Lin Bai memandang orang ini, yang jelas-jelas adalah Komandan Kam Langqi, Li Tianba. Li Tianba memandang Lin Bai dan berkata dengan mata berbinar, kamu benar-benar bertengkar dengan Li Qianqian. Lin Bai memandang Li Tianba dan berkata dengan senyum tenang, itu hanya kesalahpahaman. Ekspresi Li Tianba berubah. An berkata, tapi sekarang perang sudah dekat. Tidak ada prajurit di Kota 10.000 Tulang yang bisa bertarung satu sama lain. Akan lebih baik jika hal seperti ini lebih jarang terjadi di masa depan. Lin Bai sedikit mengangguk. Saya mengerti. Li Tianba bertanya sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memiliki tingkat kultivasi sedemikian rupa sehingga Anda dapat bertarung sejajar dengan Li Qianqian. Apakah Anda murid tambahan? Kata Lin Bai, nama saya Lin Bai, dan saya bukan murid keluarga Li di Kunsu. Saya berasal dari Akademi Dongzu, dan saya adalah putra suci Akademi Dongzu. Ketika Li Tianba mendengar ini, matanya langsung berbinar, jadi kamu adalah Lin Bai. Lin Bai tersenyum malu. Saat ini, getaran keras tiba-tiba datang dari kota Wangu. Segera, suara mendesak bergema di seluruh Kota 10.000 Tulang. Serangan musuh. Serangan musuh. Suara ini bergema di seluruh Kota 10.000 Tulang. Lin Bai dan Li Tianba sama-sama mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Tianba mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya. Setelah mendengarkannya, dia segera berkata kepada Lin Bai, semua prajurit Kam Langqi, bersiaplah untuk bertarung. Roh Tulang sedang mengepung kota. Setelah selesai,
Li Tianba segera meninggalkan tanah Lin Bai, berbalik dan langsung menuju dunia luar. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menerima pesan di tokennya, semua prajurit Kam Langki berkumpul di kota selatan. Setelah mendengar pesan itu, Lin Bai mendongak dan melihat Li Fugui buru-buru masuk ke luar pintu. Dia bertanya dengan cemas, "Li Lin Bai, apakah kamu sudah mendapat beritanya? Roh tulang sedang mengepung kota." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku berencana memintamu untuk berkumpul bersama. Karena kamu di sini, ayo pergi ke sana." Lin Bai dan Li Fugui keluar dari kediaman mereka dan langsung menuju tempat berkumpul. Tetapi ketika Lin Bai dan Li Fugui keluar dari kediaman mereka melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Nancheng, baik mereka sedang mundur atau berlatih. Mereka semua menerima pesan pada saat ini dan berjalan cepat ke Nancheng. Melihat para pejuang ini, semuanya tampak serius. Batalion bendera serigala dengan cepat berkumpul. Li Tianba, mengenakan seragam militer, mendatangi kerumunan dan berkata, "Ikuti saya ke tembok kota." Saat dia berbicara, ratusan prajurit dari Batalion Bendera Serigala terbang menjauh dan menaiki Wangu. Di tembok selatan kota, Lin Baihe berdiri di antara sekelompok prajurit, berdiri di tembok kota, menatap hutan lebat di depan kota Wangu. Geografi kota Wangu sangat istimewa, dengan danau di timur, dataran di utara, gurun di barat, dan hutan di selatan. Sesampainya di depan kota, Lin Bai memandangi hutan lebat di depannya, dengan sedikit kesungguhan dan ketidakpedulian di wajahnya. Lin Bai melihat di dalam hutan, ada kekuatan kuat yang mengintai seperti ular berbisa. Li Tianba berkata dengan penuh semangat pada saat ini, "Prajurit dari Kam Langki, dengar, misi kami adalah melindungi kota ini. Ketika roh tulang menyerang kota nanti, secara alami akan ada orang-orang kuat dalam kesulitan yang mengambil tindakan. Bunuh. Kami jaga tembok kota, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan tembok kota tanpa izin, mengerti?" Suara Li Tianba seperti guntur, menimbulkan sensasi ke segala arah. Dimengerti. Para prajurit dari Kam Langki mengangguk dan berteriak. Pada saat ini, Lin Bai juga mendengar legiun lain di alam hidup dan mati mulai memberikan tugas, pada dasarnya menjaga tembok kota ini. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di tembok kota-kota selatan, ada hampir 10.000 prajurit di alam hidup dan mati berdiri padat. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak merata, ada banyak orang. Jika mereka bisa digunakan dengan baik, mereka pasti akan memiliki efek ajaib. Kuek-kuek, gugu-gugu. Terdengar suara tulang bergesekan di hutan di depan Nancheng. Lin Bai mendongak dan melihat kerangka putih berjalan keluar dari hutan, api hijau tua menyala di tengkorak mereka. Apakah ini roh tulang? Lin Bai melihatnya dan berkata dengan ringan. Roh tulang yang berjalan keluar dari hutan sangat padat sehingga jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Melihat ke atas, ada lautan luas tulang putih di depan. Beberapa roh tulang bahkan memegang beberapa senjata busuk di tangan mereka. Sangat banyak. Terlalu banyak. Apakah kota selatan adalah arah utama serangan roh tulang? Melihat begitu banyak roh tulang berjalan keluar dari hutan, para prajurit di tembok kota berteriak ngeri. Bahkan mata Li Tianba sangat terkejut. Terlalu banyak, terlalu banyak. Setidaknya harus ada 20.000 hingga 30.000 roh tulang. Ini 2 kali lipat jumlah prajurit yang kita jaga di Nancheng. Li Fugui meraung tak percaya. Saat semua prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota terkejut. Di kota selatan, sebuah seruan datang, Legiun kelima dan Legiun kematian dan kesulitan keenam. Tuntut aku, jangan biarkan roh tulang mendekati kota 10.000 tulang. Bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat ini, teriakan pembunuhan mengguncang langit dan bumi. Pejuang alam hidup dan mati di tembok kota, termasuk Lin Bai dan Li Fugui, semua menoleh ke belakang dan melihat pejuang alam kematian dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di kota selatan di belakang mereka, bergegas keluar kota seperti belalang melintasi perbatasan dan bergegas ke kota. Depan di dalam medan perang tulang. Orang-orang kuat dari kesulitan kematian telah mengambil tindakan. Legiun kesulitan kematian kelima dan keenam menjaga Nancheng. Saudara perkasa. Saudara telah membunuh roh tulang dan memperkuat keluarga Liku. Makhluk hidup berdiri di tembok kota para prajurit dari alam kehancuran berteriak keras. Pada suatu waktu, sekitar 5.000 orang kuat yang menghadapi kesulitan bergegas keluar kota dan bergegas ke medan perang. Keterampilan tinju, pedang, dan pisau tidak ada habisnya. Segala macam cara, segala jenis keterampilan, ribuan bunga bermekaran, mengguncang dunia. Satu gerakan demi satu gerakan pada satu waktu, menghancurkan tulang dan kerangka satu persatu dan membunuh mereka. Semua pejuang di alam hidup dan mati, berdiri di tembok kota,
hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat orang-orang kuat di alam kematian dan kesulitan bergegas untuk membunuh. Pada saat ini, Lin Bai melihat dari kejauhan bunga 7 warna tumbuh di atas kepala roh tulang, memancarkan kekuatan spiritual penuh. Apakah itu ramuan yang berdiri di atas roh tulang? Lin Bai bertanya pada Li Fugui di sampingnya. Li Fugui mengikuti pandangan Lin Bai dan berseru kaget, ya, itu ramuannya. Bunga 7 warna itu terlihat seperti bunga dewa 7 warna, tapi itu adalah obat utama yang digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Salah satunya. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Namun, semakin berharga ramuan pada roh tulang, semakin kuat ramuan itu dalam hidup, dan semakin sulit untuk ditangani sekarang. Kata Li Fugui enteng. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan kebetulan melihat roh tulang dengan bunga berwarna-warni merobek dengan satu cakar, mencabik-cabik seorang prajurit yang berada dalam situasi putus asa bahkan tanpa teriakan. Tentu saja, Lin Bai berkata dengan dingin. Bab 2464 hanya ada satu pertempuran. Mata Lin Bai selalu terfokus pada roh tulang dengan bunga berwarna-warni. Lin Bai melihat roh tulang ini, seperti dewa perang, mencabik-cabik semua pejuang kesulitan di sekitarnya menjadi berkeping-keping, dengan darah berceceran di seluruh tanah. Roh tulang lain dengan ramuan muncul di suatu tempat. Sepertinya itu adalah akar naga yang melingkar. Pada saat ini, para prajurit di tembok kota berseru lagi. Lin Bai segera berbalik dan melihat di sisi lain medan perang, kerangka putih dengan rotan kuning seperti lumpur melilitnya. Dari kejauhan, tampak seperti naga kuning melilitnya. Obat mujarab ini juga sangat luar biasa. Dan tentu saja, semangat tulang ini juga luar biasa. Tampaknya ramuan berharga jarang muncul pada roh tulang lainnya. Lebih dari 5.000 prajurit yang menghadapi kesulitan bertarung sengit di depan kota 10.000 tulang. Para pejuang alam hidup dan mati berdiri di atas tembok kota, siap menyerang. Tentu saja, banyak juga pejuang alam hidup dan mati yang tidak bisa menahan godaan dan bergegas keluar secara pribadi, hanya untuk langsung dibunuh oleh roh tulang itu. Kekuatan orang kuat dalam situasi buruk begitu kuat hingga dia hampir memusnahkan puluhan ribu roh tulang di tempat ini. Pada saat ini, setelah sebagian besar roh tulang terbunuh, Lin Bai berdiri di tembok kota dan tiba-tiba mendengar suara yang halus dan aneh. Suara ini seperti dengungan. Lin Bai hanya mendengarnya sesaat, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Li Fugui, apakah kamu mendengar suara mendengung yang sangat aneh? Li Fugui memandang orang kuat dalam kesulitan di depan kota yang membunuh pasukan roh tulang, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Berkata, suara mendengung apa? Saudara Lin Bai, apakah Anda salah dengar? Bagaimana mungkin ada lebah di alam rahasia tulang di sini? Saudara Lin Bai, lihat, pasukan tulang roh tidak dapat dihentikan. Kami adalah legiun kesulitan maut yang mundur dengan mantap. Sepertinya kita telah menahan gelombang ini. Li Fugui berkata dengan gembira. Mungkin aku salah dengar, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Di tembok kota, semua prajurit di alam hidup dan mati bersorak. Adapun orang-orang kuat dalam kesulitan di depan tembok kota, melihat pasukan roh tulang yang perlahan mundur, mereka semua tampak gembira, dan semangat juang di tubuh mereka tidak hanya tidak memudar, tetapi menjadi lebih kuat. Lin Bai melihat beberapa orang kuat yang menghadapi kesulitan dan bergegas keluar untuk mengejar roh tulang yang melarikan diri. Saat orang-orang ini bergerak, orang kuat lainnya dalam kesulitan dengan cepat mengejar dan membunuh mereka. Tidak bagus. Mata Lin Bai berkilat, merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, sebuah suara lama datang dari kota 10.000 tulang, semua legiun kesulitan kematian, setelah membunuh pasukan roh tulang, segera kembali ke kota 10.000 tulang untuk mengatur ulang dan tidak dikejar. Tujuan kami adalah untuk pertahankan kota 10.000 tulang. Kejar Kiong Kou Mo. Lin Bai mengenali suara ini begitu dia mendengarnya. Ini adalah suara Li Wei. Namun, prajurit yang mendengar suara itu sepertinya tidak berhenti sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengejar roh tulang yang melarikan diri. Jangan mengejar sekarang. Kapan kita akan menunggu? Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Li Guai dan yang lainnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuh roh tulang. Ya, roh tulang ini tidak memiliki kecerdasan, mereka hanya tahu cara menyerang dan mundur. Sekarang saat yang tepat untuk membunuh mereka semua. Jangan ambil, bunga warna-warni itu milikku. Rotan lumpur kuning itu milikku. Mereka mengusir mereka satu demi satu-satu. Mereka yang kuat dalam kesulitan akan menuju kedua roh tulang dengan ramuan jika mereka menerimanya. Jelas sekali mereka hanya ingin bergegas masuk dan mengambil dua ramuan ini. Kembalilah.
Semuanya kembali. Raungan Li Guai bergema di kota. Hati Lin Bai tiba-tiba menjadi serius pada saat ini, dan perasaan krisis yang kuat menyelimuti hati Lin Bai. Perasaan krisis ini tertinggal setelah Lin Bai melakukan perjalanan antara hidup dan mati sepanjang tahun. Kami datang. Wajah Lin Bai dingin saat ini, menatap ke arah hutan. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Mata Lin Bai berkedip dan dia tidak berbicara. Gagah. Gur-gur. Di hutan sebelum Nanceng, banyak gesekan tulang terjadi. Potongan roh tulang keluar dari hutan dan tiba di depan kota 10.000 tulang. Ada lebih banyak roh tulang yang muncul kali ini daripada sebelumnya, dan jumlahnya telah mencapai hampir 50.000. Dan ada sekitar 20 roh tulang lagi yang muncul kali ini, dan ada lebih banyak lagi roh tulang dengan ramuan. Ini. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak roh tulang di sini lagi? Dan kali ini ada lebih banyak lagi roh tulang, mencapai sebanyak 50.000, dan ada 2 di antaranya. Lebih dari selusin roh tulang dengan ramuan tumbuh di atasnya. Para prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota berkata dengan ngeri. Li Fugui juga tampak terkejut dan tercengang. Bahkan Li Tianba berseru, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah membunuh satu gelombang roh tulang, gelombang kedua segera muncul, dan gelombang kedua roh tulang muncul. Masih banyak lagi. Terjadi sebelumnya. Li Tianba berseru lagi dan lagi. Usir harimau itu dari gunung. Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Lin Bai mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi Li Fugui mendengarnya, dan dia segera berkata, tidak, saudara Lin Bai, meskipun roh tulang ini sangat kuat, mereka tidak terlalu cerdas. Bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Kebijaksanaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kebijaksanaan dan hanya kekerasan dapat mengusir harimau dari gunung? Kata Li Fugui. Lin Bai berkata, tetapi masalahnya ada tepat di depan kita, Li Fugui, roh tulang yang muncul tadi hanyalah umpan, tujuannya adalah untuk memancing pasukan kesulitan, roh tulang yang muncul sekarang adalah kekuatan utama pengepungan ini. Ini bukan untuk memancing harimau menjauh dari gunung, apa ini? Li Fugui berkata dengan mata terbelalak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan matanya menatap melewati tulang belulang di depan kota 10.000 tulang hai yang melihat ke dalam hutan lebat dan berkata dengan dingin, sepertinya masalah ini akan menjadi rumit lagi. Tepat ketika Lin Bai sedang bingung. Li Tianba memegang token transmisi suara, mengertakkan giginya, dan dengan tatapan tragis di matanya, dia membuka mulutnya dan berteriak, Kam Langki, bersiaplah untuk bertarung. Pada saat yang sama, di tembok kota selatan, lainnya prajurit juga berteriak, Kam Bendera Macan, bersiaplah untuk bertarung. Dia Kam Panji, bersiaplah untuk bertarung. Kam Bendera Macan Tutul, bersiaplah untuk bertarung. Mengikuti perintah, semua prajurit dari alam hidup dan mati di tembok kota akan bergabung di medan perang. Setelah mendengar perintah ini, banyak pejuang di alam hidup dan mati berteriak kaget, apa? Ayo kita pergi. Apakah senior Li Wei gila? Tidakkah mereka tahu berapa banyak roh tulang yang ada di Nanceng sebelumnya? Kita, di sini, paling banyak hanya ada 10.000 prajurit di alam hidup dan mati, tetapi ada lebih dari 50.000 roh tulang di sini, dan mereka masih sangat kuat. Bagaimana kita bisa menjadi lawan mereka? Apakah senior Li Wei berencana membiarkan kita mati? Nanceng di tembok kota, para pejuang di alam hidup dan mati berteriak dengan dingin. Meskipun ada banyak prajurit yang mengaum, ada juga banyak prajurit yang diam-diam mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, roh tulang bergegas seperti binatang buas, dengan cepat memanjat tembok kota, dan membunuhnya. Saudara Lin Bai, kami. Li Fugui baru saja mendengar perintah tersebut dan hendak menanyakan pendapat Lin Bai. Lin Bai menunduk dan melihat roh tulang telah bergegas maju, Li Fugui, sudah terlambat untuk ragu, kita tidak punya cara untuk mundur. Sekarang. Hanya ada satu pertempuran. Bab 2465 pasukan mendekati kota. Roh tulang yang perkasa bergegas ke kota 10.000 tulang, cakar tulangnya yang tajam menembus dinding, memanjat dengan cepat, dan bergegas ke tembok kota dalam sekejap. Para prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota masih terkejut dan panik saat ini, tetapi roh tulang tiba begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Saudara Lin Bai. Li Fugui tampak panik dan menatap Lin Bai, menanyakan keputusannya. Tapi saat ini, Lin Bai telah melihat roh tulang memanjat tembok kota, dan segera berkata, sudah terlambat, tidak mungkin untuk mundur. Sekarang, hanya ada satu pertempuran. Melihat roh tulang memanjat tembok kota, sekarang tidak ada apa-apa di tembok kota.
Komandan Legiun ke-8 dan ke-9 di alam hidup dan mati meraung serempak, keluarkan senjatamu dan bunuh. Ambil senjatamu dan bunuh. Bunuh. Satu orang meraung, dan ribuan lainnya meraung. Pada saat ini, saat roh tulang mendekat, dan saat perintah dikeluarkan, semua prajurit mencabut senjatanya, mengertakkan gigi, dan membunuh roh tulang yang bergegas maju. Li Fugui, yang pada awalnya masih panik, mengertakkan gigi dan gemetar karena lemak di wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan pedang tajam dan berteriak, "Nenek, aku akan bertarung denganmu." Li Fugui menyerang dengan pedangnya dengan tebasan, cahaya pedang mengirim roh tulang terbang dari tembok kota. Pada saat ini, wajah Lin Bei acuh tak acuh, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Pedang iblis muncul di tangan Lin Bei di beberapa titik, dan dia menebas dengan satu pedang, langsung menerbangkan roh tulang yang telah memanjat. Tembok kota. Lin Bei melihat cahaya pedangnya mengenai roh tulang, meninggalkan bekas pedang, tapi itu tidak menghancurkan roh tulang. Roh tulang biasa ini berada di sekitar tingkat ketiga kematian dan kesulitan, jadi mereka tidak sulit untuk dihadapi. Yang paling sulit untuk dihadapi adalah roh tulang dengan ramuan itu. Saya telah melihat mereka menghancurkan kesulitan kematian dengan mudah. Yang kuat, maka kekuatan mereka harus berada di atas tingkat kematian dan kesulitan ke-6. Jika kita menghadapi ini, kita pasti tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang lama. Lin Bei mendongak dan melihat lebih dari 20 orang di lautan tulang yang luas di depan kota tulang roh tulang dengan ramuan. Meskipun ramuan ini sangat berharga, banyak orang di sini tahu bahwa roh tulang itu bahkan lebih menakutkan dan dapat dengan mudah menghancurkan orang kuat dalam kesulitan. Tidak peduli apa, mari kita berurusan dengan roh tulang biasa ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk roh tulang dengan ramuan, biarkan para komandan menanganinya. Lin Bei memandang Li Tianba dan komandan lainnya. Mereka semua tidak mengambil tindakan. Dia melihat ke roh tulang dengan ramuan dengan acuh tak acuh. Tidak ada keserakahan terhadap ramuan berharga itu di mata mereka, melainkan dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka hanya ingin mempertahankan kota tulang. Selanjutnya, akan ada pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Para pejuang di dunia hidup dan mati semuanya bermata merah. Seorang pejuang di alam hidup dan mati tidak dapat membunuh roh tulang. Akan ada lebih dari 10 prajurit di alam hidup dan mati yang bergegas maju sampai roh tulang ini dihancurkan. Meski para pejuang di alam hidup dan mati telah mengambil tindakan, tapi ada terlalu banyak roh tulang. Beberapa roh tulang menyerbu tembok kota dan mencabik-cabik para prajurit di alam hidup dan mati. Dalam sekejap mata, mayat dan darah ada di mana-mana di tembok kota. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam hidup dan mati jatuh di bawah cakar berdarah dari roh tulang. Mata Lin Bei menyapu seluruh tempat dan melihat bahwa meskipun para pejuang di alam hidup dan mati mencoba yang terbaik untuk melawan roh tulang, tembok kota sudah dipenuhi dengan roh tulang dan mereka akan menduduki tembok kota. Jika ini terus berlanjut, tembok kota pasti akan runtuh, dan roh tulang ini akan menyerbu ke tembok kota. Ayo, ayo, ada celah di sini, datang dan dukung kami. Bunuh. Ada kekacauan di tembok kota selatan, dan roh tulang yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Blokir celah itu, Kam Langki, datanglah padaku. Li Tianba melihat celah itu tidak jauh dari Kam Langki, dan dia langsung berteriak. Pada saat ini, dari langit, cahaya pedang yang menjulang tinggi tiba-tiba jatuh, dan niat pedang yang kuat menghancurkan kehampaan. Teknik pemecah surga yang hebat. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan. Pedang ini menghantam celah tersebut dan secara langsung memotong ratusan roh tulang menjadi abu. Pada saat ini, di balik pedang ini, seorang wanita berbaju putih, dengan wajah sedingin es, melayang dan mendarat di depan celah. Cahaya pedang yang kuat di tangannya jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan, membunuh roh tulang yang kuat itu. Demi satu, potong menjadi abu. Satu orang yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa membukanya. Itu penyihir, Li Qianqian. Kekuatan murid Tian Jiao terlalu kuat. Melihat Li Qianqian menahan celah sendirian, semua prajurit di alam hidup dan mati di sekitarnya menjadi bersemangat. Li Qianqian sedingin es, dengan mata sedingin es, dan aura ketidakpedulian terhadap dirinya yang membuat orang menjauh darinya sejauh ribuan mil. Namun kekuatannya memang salah satu yang terkuat di antara para pejuang di alam hidup dan mati saat ini. Teknik pemecah langit hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu, bahkan lebih mendominasi dan luar biasa. Kekuatan penghancur yang kuat semacam itu cukup untuk membunuh roh tulang yang kekuatannya sebanding dengan kematian dan kesulitan tingkat ketiga. Li Qianqian. Li Qianqian luar biasa. Li Qianqian luar biasa.
Para pejuang di alam hidup dan mati berteriak kepada Li Qianqian dengan ekstasi. Wajah dingin Li Qianqian menunjukkan senyuman lega saat dia mendengar sorak-sorai dari para pejuang alam hidup dan mati di sekitarnya, namun cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam. Li Fugui berkata dengan terkejut, kekuatan Li Qianqian tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Tidak, dia akan menerobos. Lin Bai melihat fluktuasi kekuatan di tubuh Li Qianqian, yang berada di antara kesempurnaan alam kehidupan dan kesulitan kematian. Sepertinya itu akan segera terjadi. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain diakui oleh orang lain. Lin Bai memandang Li Qianqian dan tahu betul mengapa Li Qianqian akan menerobos ranah kultivasi saat ini. Karena dia telah disebut penyihir sejak dia masih kecil, setiap murid keluarga Li menjaga jarak darinya, dan semua tetua mencemoohnya. Dia tidak pernah dihargai atau dikenali oleh orang lain. Saat ini, dia mengerti. Li Qianqian mengandalkan satu orang untuk menjaga celah yang tidak dapat ditembus oleh ratusan orang, yang mengurangi tekanan pada semua prajurit di sini. Pada saat ini, roh tulang di depan Lin Bai dan Li Fugui bergegas ke tembok kota. Roh tulang merobek cakarnya dan menjatuhkan Li Fugui, meninggalkan 5 bekas cakar yang menakutkan di dadanya. Li Fugui, hati-hati. Lin Bai buru-buru menarik Li Fugui kembali. Jika Lin Bai tidak bertindak cepat, Li Fugui akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, lebih dari selusin roh tulang bergegas, memaksa Lin Bai dan Li Fugui mundur. Tidak ada cara untuk melawan. Sentuhan. Lin Bai dan Li Fugui keduanya terlempar dan jatuh ke tanah karena panik. Li Fugui tampak pucat dan berkata dengan darah di sekujur tubuhnya, "Saudara Lin Bai, jangan khawatirkan aku. Kamu bisa melarikan diri demi hidupmu. Kita tidak bisa mempertahankan kota tulang." Lin Bai jatuh berikutnya kepada Li Fugui dan mendengar apa yang dia katakan, dia berkata, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Pada saat ini, Li Qianqian melihat Lin Bai dan Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, mengapa kamu begitu malu? Bukankah kamu baru saja melawanku dengan kedudukan yang sama? Mengapa kamu menjadi lemah sekarang? Apakah mungkin?" "Haha," kata Li Qianqian sambil tersenyum sinis. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia diam-diam menatap Li Qianqian. Li Qianqian membuang senyum sarkastik di wajahnya dan berkata dengan serius, "Lin Bai, kamu adalah putra suci Akademi Dongzu, salah satu jenius terbaik di Dongzu di benua kuno, dan Li Guan di Pulau Suci. Raja muda para pahlawan. Jangan menyerah, tunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki putra suci Akademi Dongzu." Li Qianqian berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi serius di wajahnya. Baru pada saat itulah Lin Bai menyadari bahwa Li Qianqian telah mengetahui asal-usul dan identitasnya sejak lama. Bab 2466 Keagungan yang tak tertandingi. Lin Bai, tunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh putra suci Akademi Dongzu, dan jangan biarkan aku meremehkanmu. Li Qianqian menatap Lin Bai dengan matanya yang indah dan berkata dengan tegas. Lin Bai jatuh ke tanah dan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Li Qianqian. "Ternyata kamu sudah mengetahui identitas dan asal-usulku." Lin Bai memandang Li Qianqian dan berkata dengan tenang. Kekuatan putra suci Akademi Dongzu. Lin Bai melompat dari tanah, dan niat pedang melesat langsung ke langit. Pada saat ini, konsepsi artistik pembunuhan, konsepsi artistik hujan lebat, konsepsi artistik aurora, konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik angin kencang, konsepsi artistik api, konsepsi artistik air yang menetes, konsepsi artistik tentang angin dan awan, dan konsepsi artistik tentang guntur terungkap dengan kekuatan penuh. Kekuatan yang melampaui semua makhluk hidup di langit tiba-tiba menyelimuti Nanceng. Kekuatan ini, Li Tianba dan para pemimpin dunia hidup dan mati lainnya menoleh untuk melihat. Konsepsi artistik tingkat ke-9. Monster macam apa ini, yang mampu mengembangkan konsepsi artistik tingkat ke-9 dalam satu tubuh? Semua pejuang di alam hidup dan mati melihatnya. Pada saat ini, Lin Bai sedang melangkah di udara, matanya sedingin pedang. Roh pedang yang mendominasi dunia itu seperti dewa pedang. Ya Tuhan, sungguh roh pedang yang kuat. Ini, seorang jenius yang tiada taranya. Terlalu kuat. Setiap prajurit memandang Lin Bai yang seperti dewa di udara, dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah mereka. Bahkan Li Fugui, yang terluka parah, terkejut dan berkata pada saat ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari saudara Lin Bai? Apakah dia masih menahan diri saat bertarung melawan para pahlawan di suku Tiandao? Ini. Sekolah Dongzu. Putra suci istana. Li Fugui berkata dengan heran.
Li Qianqian sangat ketakutan dengan konsepsi artistik tingkat 9 yang ditunjukkan oleh Lin Bai sehingga matanya yang indah menyusut, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, ini terlihat seperti putra suci Akademi Dongzu. Lin Bai melangkah masuk di udara, menatap roh tulang yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota. Ilmu pedang Tongtian. Mata Lin Bai bersinar, dan aura 3 warna segera terbang dari tubuhnya. Tetapi ketika kesombongan 3 warna ini bergegas menuju Lin Bai, tingkat kultivasi Lin Bai benar-benar mencapai alam kematian dan kesulitan tingkat pertama dari kesempurnaan besar hidup dan mati. Teknik rahasia menerobos alam secara paksa, bukankah itu mirip dengan teknik hebat menentang surga, salah satu dari 72 teknik kunsu? Li Qianqian melihat kekuatan Lin Bai yang mencapai tingkat kematian dan kesulitan pertama. Dengan raut wajahnya sedikit ngeri. Kekuatannya menembus kesulitan tingkat pertama hingga kematian. Mata Lin Bai berbinar, pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi, formasi pembunuhan, buka. Kedua pedang terbang itu keluar dari tubuh Lin Bai, satu ke kiri dan satu ke kanan. Kemanapun pedang terbang itu lewat, roh tulang itu langsung dihancurkan menjadi bubuk. Dalam sekejap mata, saat dua pedang terbang keluar, semua roh tulang di tembok kota dibunuh oleh pedang terbang. Teknik pedang darah. Apakah ini teknik pedang darah suku Canjian? Kata para pejuang di alam hidup dan mati dengan ngeri. Ada yang salah, ini bukan teknik pedang darah. Teknik pedang darah suku Canjian, setelah digunakan, akan ada cahaya darah yang naik ke langit. Tidak ada cahaya darah di kedua pedang terbang ini. Beberapa pejuang di alam hidup dan mati menemukan sesuatu yang aneh. Pedang terbang itu membunuh dengan kekuatan yang luar biasa. Ini sangat kuat. Kedua pedang terbang itu benar-benar membunuh semua roh tulang yang bergegas ke tembok kota. Masing-masing dari dua pedang terbang ini memiliki kekuatan untuk membunuh kesulitan tingkat ketiga. Ini apakah dia Lin Bai? Dia adalah putra suci Akademi Dongzu. Pada saat ini, nama Lin Bai tersebar di antara para pejuang ini. Kedua pedang terbang itu kembali dan mengepung Lin Bai. Saat Lin Bai berjalan ke depan, kedua pedang terbang itu mengikutinya seperti bayangan. Pada saat ini, Lin Bai tampak seperti seorang kaisar pedang yang mengejutkan datang dengan pedang. Mata semua prajurit yang hadir terfokus pada Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat di antara sejumlah besar roh tulang di depan kota 10.000 tulang, ada roh tulang dengan Ganoderma lucidum yang tumbuh di tubuhnya, bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, mencapai tembok kota dalam sekejap mata. Di atas, serahkan ramuan dan roh tulang ini padaku. Li Qianqian berteriak dingin. Memanfaatkan celah tadi, tingkat kultivasi Li Qianqian telah menembus tingkat kematian dan kesulitan pertama. Lin Bai berkata dengan dingin, roh tulang ramuan ini sulit untuk dihadapi, dan mudah untuk menghancurkan mereka dalam kesulitan. Li Qianqian berkata dengan dingin, dibandingkan dengan roh tulang ramuan, saya lebih khawatir tentang tembok kota. Sekarang sebagian besar prajurit alam hidup dan mati yang menjaga kota selatan telah terbunuh atau terluka, dan aku khawatir mereka tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Aku akan menangani roh tulang ramuan itu, dan aku akan menyerahkannya padamu di tembok kota. Kamu memiliki dua pedang terbang. Aku lebih cocok untuk menjaga tembok kota. Kata Li Qianqian. Lin Bai mengangguk dalam diam, oke. Li Qianqian tersenyum tipis, tidak peduli apa keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini, jika kamu bekerja keras untuk keluarga Li hari ini, keluarga Li kami akan mengingat kebaikanmu. Setelah mengatakan itu, Li Qianqian melihat ke langit. Dia naik dan berkata, Komandan Li Tianba, sekarang ramuan roh tulang akan datang, apakah kalian para komandan benar-benar harus menunggu di sini? Saya telah meminta Lin Bai untuk mengurus masalah ini di tembok kota. Tentu saja, kamu juga bisa tinggal dan menyaksikan ramuan roh tulang menghancurkan kota selatan kota 10.000 tulang. Begitu Li Qianqian selesai berbicara, tubuh halusnya terbang langsung dan memasuki medan perang. Li Tianba dan komandan lainnya saling memandang dengan ekspresi serius dan berjalan keluar satu demi satu. Lin Bai berdiri di tembok kota, matanya bersinar, dan dia menggunakan dua pedang terbang untuk membunuh. Roh tulang di tembok kota dihancurkan satu persatu oleh pedang terbang. Pada saat ini, Lin Bai juga melihat pertempuran di depan. Li Qianqian, Li Tianba dan komandan lainnya bersama-sama mengambil tindakan untuk menekan ramuan roh tulang. Namun, kekuatan roh tulang ramuan ini terlalu kuat. Meskipun Li Qianqian telah menembus kematian dan kesulitan tingkat pertama, dia jelas tidak cukup kuat. Dia tidak bisa mengalahkan roh tulang ramuan. Pada saat ini, di tembok kota selatan, sebagian besar prajurit di alam hidup dan mati telah tewas dalam pertempuran, dan beberapa prajurit di alam hidup dan mati terluka parah.
Bahkan tidak ada satu dari 10 prajurit yang masih mampu bertarung. Lin Bai mengendalikan 2 pedang terbang dan membunuh semua roh tulang yang menyerbu tembok kota satu persatu di bawah pedang. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 1 jam. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mendengar suara mendengung. Berdengung-berdengung. Suara mendengung ini datang, dan Lin Bai mendengarnya dengan sangat jelas. Suara ini sama seperti sebelumnya. Lin Bai mengerutkan kening. Pada saat ini, Lin Bai mendongak. Ketika suara mendengung menyebar, roh tulang yang mendekati kota mundur seperti air pasang. Mundur lagi. Setiap kali saya mendengar suara mendengung ini, roh tulang mundur. Lin Bai memandang roh tulang yang mundur di depannya dengan tidak percaya. Banyak komandan, termasuk Li Qianqian dan Li Tianba, kembali ke Nancheng dengan luka serius. Mereka pergi untuk menekan roh tulang ramuan, tapi mereka tidak membunuh roh tulang ramuan apapun. Melihat roh tulang mundur, sorak-sorai yang mengguncang bumi datang dari atas kota selatan. Roh tulang mundur, kita menang, kita menang. Kami menang, kami menang. Semua pejuang di alam hidup dan mati sedang bersiap menghadapi bencana. Bersorak untuk sisa hidupku. Tapi hanya Lin Bai yang tidak bisa tertawa. Karena saat ini Lin Bai telah memutuskan bahwa pasti ada seseorang di balik pengepungan bond spirit ini. Ini bukan hal yang baik. Bab 2467 pertempuran itu tragis. Lin Bai berdiri diam di tembok kota, menyaksikan roh tulang dengan cepat mundur dan menghilang ke dalam hutan lebat. Sorakan para prajurit keluarga Li terus terdengar di telinganya, tapi Lin Bai benar-benar tidak bisa tertawa. Aku mendengar suara dengungan aneh itu lagi. Tapi sepertinya tidak ada orang di sekitarku yang bisa mendengarnya. Apakah hanya aku yang bisa mendengarnya? Atau mereka mendengarnya, tapi tidak memperhatikannya? Lin Bai ada di sini. Ada keheningan di antara sorak-sorai. Tapi bagaimanapun juga, suara mendengung ini jelas bukan tanpa dasar. Jika seperti dugaanku, dan memang ada seseorang di balik pengepungan roh tulang, maka masalah ini akan merepotkan. Lin Bai He berkata dingin di dalam hatinya. Logikanya, Lin Bai hanya mengunjungi keluarga Li dan tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga Li. Namun sejak Lin Bai datang ke keluarga Li, murid-murid keluarga Li telah merawatnya dengan baik, terutama ayah dan anak Li Zengyi dan Li Buzeng, yang sangat baik kepada Lin Bai. Sekarang, Lin Bai berinisiatif untuk datang ke alam rahasia tulang layu. Meskipun Lin Bai datang ke sini untuk mencari kesempatan menerobos, dia juga terlibat dalam perselisihan ini. Jika Lin Bai diizinkan untuk duduk dan menonton sekarang, Lin Bai benar-benar tidak bisa melakukannya. Lin Bai melihat ke kejauhan tanpa ekspresi. Roh tulang mundur, dan semua prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota bersorak selama setengah jam. Akhirnya, komandan masing-masing kamp pertempuran memerintahkan perbaikan. Pada saat ini, semua prajurit yang terluka di alam hidup dan mati kembali ke kota untuk menyembuhkan luka mereka, atau kembali langsung ke keluarga Li melalui susunan teleportasi. Lin Bai membantu Li Fugui yang terluka parah kembali ke kediamannya dan berkata dengan tenang, Li Fugui, kamu sekarang terluka parah dan dapat langsung kembali ke keluarga Li. Saya melihat banyak prajurit yang terluka parah telah pergi. Jangan khawatir, jika kamu pergi sekarang, aku yakin para pejuang keluarga Li tidak akan menyalahkanmu. Lin Bai memandang Li Fugui yang pucat dan berkata. Li Fugui menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, Saudara Lin Bai, kamu baru saja berurusan dengan roh tulang di tembok kota. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi aku menyadarinya. Setelah pertempuran ini, Legiun ke-8 dari alam hidup dan mati di kota selatan kota 10.000 tulang dan Legiun ke-9 telah menderita kerugian besar. Sejumlah besar prajurit terluka parah atau mati. Sekarang tidak ada satupun dari 10 yang tersisa. Jika semua murid kembali ke keluarga Li untuk menyembuhkan luka-luka mereka, saya khawatir Legiun ke-8 dan Legiun ke-9 akan dibubarkan, dan tidak akan ada seorang pun di Nancheng. Penjaga. Selain itu, pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Legiun kesulitan mati yang pergi memburu roh tulang telah kembali. Ini bukan waktunya bagi kita untuk pergi. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, ya, Legiun kesulitan mati tidak ada yang kembali, yaitu benar-benar mengejutkan. Saya tidak tahu apakah mundurnya roh tulang secara tiba-tiba kali ini ada hubungannya dengan Death Adversity Legion. Wajah Lin Bai sangat serius. Dalam pertarungan tadi, meskipun Lin Bai berkontribusi banyak, dia tidak terluka parah, jadi dia jauh lebih baik dari Li Fugui saat ini. Setengah hari kemudian, Lin Bai berdiri di kota tulang, memandang ke langit. Setengah hari telah berlalu, dan tidak ada seorang pun dari Death Adversity Legion yang kembali. Saat senja,
Lin Bai berdiri di halaman kediamannya dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan di depannya dari kejauhan. Tetapi ketika wanita ini datang ke Lin Bai bertanya, "Ayo bertarung." Wanita berbaju putih itu tersenyum sedikit, "Saya sedang tidak mood untuk bertarung dengan Anda sekarang. Jika Anda ingin berdebat, dalam pertempuran 10 nak, kamu juga bisa datang dan menantangku." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, pertarungan 10 putra adalah kompetisi antara para jenius dari keluarga Limu, dan aku tidak ingin terlibat. Karena kita di sini bukan untuk berkelahi, mengapa Nona Li Qianqian datang kepadaku?" Wanita cantik berbaju putih di depanku adalah penyihir Li Qianqian. Li Qianqian berkata, "Aku tidak mencarimu, sekutu dari tentara aliansi kota 10.000 tulang yang mencarimu." Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Senior aneh Li." Li Qianqian berkata, "Ayo pergi ke aula utama, pada dasarnya semua orang ada di sini." Setelah mengatakan itu, Li Qianqian berbalik dan pergi. Lin Bai terdiam beberapa saat, mengatakan sesuatu kepada Li Fugui yang sedang memulihkan lukanya di kamar, lalu mengikuti Li Qianqian pergi. Keduanya berjalan keluar dari Nancheng dan sampai di aula besar. Lin Bai dan Li Qianqian berjalan berdampingan, Lin Bai melihat ada ratusan prajurit duduk di aula. Para prajurit ini jelas merupakan pemimpin dari setiap kamp pertempuran, dan Lin Bai melihat Li Tianba di antara mereka. Melihat Lin Bai masuk, Li Tianba tidak terlalu terkejut, sepertinya dia sudah memikirkan Lin Bai akan kembali. Dan Li Wei sedang duduk di atas. Li Qianqian berjalan ke aula dan berjalan langsung ke kursi di sisi timur. Lin Bai melihat ada dua pemuda duduk di kursi di sisi timur, kedua pria ini sangat tampan dan setampan batu giok, mereka adalah pria tampan yang langka di dunia. Li Guai melihat Lin Bai dan Li Qianqian masuk, dan segera berkata, "Lin Bai, kamu di sini, lalu duduklah. Ada terlalu banyak hal di kota tulang. Saya harus menyelesaikannya tepat waktu, jadi saya tidak melakukannya, aku tidak akan menunggumu." Lin Bai mengangguk sedikit, dia mengikuti Li Qianqian dan duduk di kursi di sisi timur. Pada saat ini, Li Guai berkata, "Silakan laporkan kekalahan dalam pertempuran." Pada saat ini, Komandan Dongcheng berkata, "Di Dongcheng, ada lebih dari 20.000 orang di Legiun pertama, kedua dan ketiga di alam kerajaan. Hidup dan mati. Sekarang lebih dari 7.000 orang tewas dalam pertempuran, 5.000 orang terluka parah, dan tak terhitung lainnya menderita luka ringan. Adapun Legiun kematian dan kesulitan pertama di Dongcheng, sejak mereka dengan gegabah mengejar Bone Spirit dan meninggalkan kota 10.000 tulang, nasib mereka tidak diketahui, termasuk kita. Bahkan dengan token transmisi suara, kita tidak dapat menghubungi mereka." Li Wei mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana Nancheng?" Li Tianba berdiri dan berkata, "Situasi di Nancheng sama dengan di Dongcheng. Legiun kematian dan kesulitan tidak punya tempat tujuan. Legiun di alam hidup dan mati pada dasarnya telah dikalahkan." Ketika Li Guai mendengar ini, dia wajahnya dipenuhi dengan kesedihan, tak perlu dikatakan lagi, hal yang sama berlaku untuk Sikeng dan Bei Cheng. Komandan Sikeng dan Bei Cheng berdiri dan mengangguk sedikit. Li Tianba melihat dan berkata dengan dingin, "Pemimpin, dengan kekuatan tempur 4 kota kita saat ini di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut, saya khawatir akan sulit untuk menahan dampak dari roh tulang. Jika roh tulang datang lagi, aku khawatir itu sudah cukup. Kalahkan kota 10.000 tulang dengan mudah." Li Tianba berkata dengan sungguh-sungguh. "Li Tianba, kamu tidak perlu mengatakan ini. Apa aku tidak tahu?" Li Wei berkata tanpa ekspresi, "Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Kekuatan utama. Di kota 10.000 tulang, Legiun kematian dan kesulitan telah menghilang. Hidup dan mati. Pertempuran yang dihadang oleh Legiun penghancur alam dengan mempertaruhkan nyawa mereka telah dikalahkan. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Li Wei berkata dengan gigi terkatup. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk di sisi timur berkata dengan tenang, "Pemimpin, jangan salahkan Komandan Li Tianba, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Seperti yang dia katakan, dengan kekuatan tempur kita saat ini, memang sulit untuk tahan dampak dari roh tulang berikutnya." Saat pemuda itu berbicara, Lin Bai mendongak. Li Qianqian berbisik di samping Lin Bai, namanya Li Zhaoxing, salah satu dari 7 murid berbakat yang setenar Li Daoyuan dan Li Buqian. Bab 2468 Tim Ajaib. Li Guai melirik Li Zhaoxing dan tetap diam. Pada saat ini, pemuda lain yang duduk di sebelah Li Zhaoxing berkata, "Pemimpin, kekurangan kita sekarang adalah kekuatan utama. Jika Legiun kematian dan kesulitan dapat kembali, mungkin kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung." Li Qianqian berbisik.
Ini namanya Lile, dan dia adalah salah satu dari 7 murid jenius seperti Li Zhaoxing. Lin Bai terkekeh dan berkata, 7 murid jenius dari keluarga Li saat ini adalah Li Buzeng, Li Daoyuan, Li Zhaoxing, Lile, dan Li Qianqian. Saya sudah melihat 5 di antaranya, di mana yang lainnya? Li Qianqian terkekeh dan berkata, lebih baik kamu tidak melihat yang itu. Li Tianba berdiri dan berkata, pemimpin, Lile benar, jika kita bisa menghubunginya jika Legiun Kesulitan Maut kembali, mungkin kita bisa bertahan untuk sementara waktu. Li Wei berkata dengan dingin, tetapi setelah Legiun Kesulitan Maut bergegas keluar dari 10.000 tulang kota, mereka menghilang tanpa jejak, tidak hanya di Nancheng, tetapi juga di kota-kota lain. Hal yang sama juga terjadi, Legiun Kematian dan Kesulitan kehilangan akal dan mengusir mereka. Sekarang bahkan tidak ada yang memperhatikan token transmisi suara. Saya tidak tahu di mana Legiun Kematian dan Kesulitan sekarang. Li Wei berkata dengan dingin. Li Zhaoxing berkata, jika Legiun Kematian dan Kesulitan tidak kembali, kota 10.000 tulang pasti akan dihancurkan. Lin Bai mengerutkan kening saat ini dan ragu-ragu untuk berbicara. Li Guai melirik Lin Bai dan bertanya, Saudara Lin Bai, saya pikir Anda benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tidak masalah. Mendengar sosok Li Guai, semua prajurit di ruangan itu semua mata fokus pada Lin Bai. Hal yang sama berlaku untuk Li Zhaoxing dan Lile. Lin Bai berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, karena senior Li Wei ingin aku mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar suara mendengung yang aneh? Lin Bai bertanya. Ketika Li Guai mendengar ini, dia diam-diam mengerutkan kening. Komandan lainnya juga mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Li Zhaoxing terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum, haha, kami di sini untuk membahas hal-hal penting terkait hidup dan mati kota Wangu. Apakah Putra Suci Lin Bai benar-benar berbicara kepada kami tentang musik teori? Lile menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin Li Wei, kami keluarga Li berterima kasih kepada Putra Suci Lin Bai atas kontribusinya, tetapi seperti yang dikatakan orang dahulu, mereka yang bukan anggota klan kami akan memiliki niat berbeda. Sekarang kita sedang mendiskusikan hal-hal penting, Putra Suci Lin Bai sebenarnya berbicara kepada kita tentang alat musik. Suara mendengung apa itu? Mungkinkah itu Lin Bai? Apakah Seng Zibai akan mengundang beberapa wanita cantik dan menari ala lagu? Baik Li Zhaoxing maupun Lile merasa Lin Bai sedang mengolok-olok mereka, dan mereka langsung berkata dengan nada buruk. Lin Bai tersenyum canggung, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf. Setelah mengatakan itu, Lin Bai bersiap untuk duduk. Pada saat ini, Li Qianqian berkata, pemimpin Li Qianqian, karena Putra Suci Lin Bai telah berdiri dan berbicara, biarkan dia menyelesaikan pidatonya. Li Zhaoxing berkata dengan ekspresi tidak ramah, Li Qianqian, menurutmu kami juga begitu menganggur. Lile berkata sambil tersenyum, benar, waktu kita sekarang sangat berharga, kita tidak bisa menyia-nyiakannya, apalagi mendengarkan orang mengobrol tentang musik. Li Qianqian berkata tanpa ekspresi, meskipun aku dan Lin Bai Seng kita sudah lama tidak saling kenal, tapi aku juga tahu kalau Seng Zi Lin Bai bukanlah orang yang suka bicara omong kosong. Karena dia mengucapkan suara mendengung saat ini, dia pasti punya niatnya. Lalu biarkan dia menyelesaikannya, lalu kenapa? Li Qianqian berkata dengan dingin. Ketika Li Zhaoxing mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan ingin membantah. Situasi di lapangan sempat ambruk beberapa saat. Li Guai berkata dengan dingin, oke, jangan berdebat lagi, saudara Lin Bai, suara mendengung apa itu? Lin Bai dengan cepat berkata, hari ini, kota Wangu menghadapi 2 gelombang pengepungan roh tulang, tetapi kedua gelombang roh tulang telah mundur. Tetapi ketika roh tulang mundur 2 kali ini, saya mendengar suara mendengung yang aneh. Setelah suara ini datang, roh tulang segera mundur. Saya curiga roh tulang sedang mengepung kota. Setelah kejadian ini, seseorang sedang memanipulasinya. Satu batu Lin Bai menimbulkan ribuan gelombang, dan dia terus mati bahkan tanpa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, semua pemimpin yang hadir berseru. Apakah seseorang benar-benar mengendalikan roh tulang? Tidak heran menurutku roh tulang yang mengepung kota tulang kali ini sangat luar biasa. Jika seseorang mengendalikan mereka, itu masuk akal. Semua prajurit yang hadir seru. Pada saat ini, Li Zhaoxing tiba-tiba berkata, tidak masuk akal, ini tidak mungkin. Lin Bai bertanya, mengapa tidak mungkin?
Li Zhaoxing berkata dengan dingin, semua murid keluarga Li tahu bahwa meskipun roh tulang di layu alam rahasia tulang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi mereka hanyalah monster tanpa kecerdasan. Karena mereka tidak memiliki kecerdasan, bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh orang lain? Karena mereka tidak memiliki kecerdasan, siapa yang dapat mengendalikan sekelompok monster? Li Zhaoxing bertanya pada Lin Bai dengan tegas. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia terdiam. Lile terkekeh dan berkata, mungkinkah putra suci Lin Bai benar-benar dalam kekacauan dan kota 10.000 tulang kita tidak cukup kacau? Dia ingin menimbulkan masalah bagi kita. Lin Bai menghela nafas tanpa daya, saya hanya memberitahu apa yang aku tahu. Karena semuanya jika kamu tidak percaya, maka menyerahlah. Aku hanya bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Lin Bai duduk dan diam. Li Guai berkata, karena saudara Lin Bai mengatakan dia mendengar suara dengungan yang aneh ini, mari kita kirim seseorang ke bawah untuk memeriksa apakah ada pejuang lain yang mendengarnya. Jika memang ada seseorang di balik kejadian ini, jika Anda ingin mengendalikannya, maka hanya dengan menangkap orang ini krisis di kota 10.000 tulang dapat diselesaikan. Selain itu, saya baru saja memikirkan sebuah rencana. Saya akan mengirim prajurit untuk meninggalkan kota 10.000 tulang dan pergi ke sisi lain kota-kota 10.000 tulang. Selain itu, kita harus mencari jejak legiun pemberontakan kematian dan memastikan mereka kembali ke kota 10.000 tulang sebelum pengepungan roh tulang berikutnya. Beginilah cara kita menyelesaikan krisis di kota 10.000 tulang. Kata Li Wei dengan tenang. Li Tianba berkata, akan lebih baik jika kita dapat mengambil kembali legiun pemberontakan kematian, tetapi siapa yang harus dikirim ke sana sekarang? Kita semua adalah komandan, bertanggung jawab untuk memimpin legiun alam hidup dan mati di kota 10.000 tulang. Dan biasa saja kehidupan jika seorang prajurit dari alam kehancuran meninggalkan kota 10.000 tulang, dia akan mati. Li Tianba berkata sambil mengerutkan kening. Saya sudah memikirkan kandidatnya, kata Li Guai sambil tersenyum, memandang Li Zhaoxing, Li Le, Lin Bai, dan Li Qianqian. Mengikuti tatapan Li Guai, mata semua prajurit yang hadir tertuju pada 4 orang ini lagi. Li Guai berkata, Li Qianqian, Li Zhaoxing, dan Li Le, kalian bertiga adalah salah satu dari 7 jenius keluarga Li saya hari ini. Kekuatan Anda jauh melebihi murid biasa, dan sekarang Anda semua telah mengatasi kesulitan kematian. Bahkan jika kamu meninggalkan kota Wanbon juga mampu menyelamatkan nyawa. Dan saudara Lin Bai, kamu adalah putra suci Akademi Dongzu. Di benua kuno, ada banyak orang jenius di Dongzu. Saudara Lin Bai bisa mencapai titik di mana dia menjadi orang suci di Akademi Dongzu. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang posisimu. Untuk kalian berempat, adalah pilihan terbaik bagi kalian berempat untuk meninggalkan kota tulang untuk menemukan legiun pemberontakan kematian. Dan agar kalian berempat bergabung, saya percaya bahwa perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimana menurut Anda? Li Wei bertanya. Li Tianba dan komandan lainnya mengangguk dalam diam dan berkata, mereka berempat memang pilihan terbaik. Melihat semua prajurit di ruangan itu tidak keberatan, Li Guai bertanya, apakah kalian berempat punya pendapat? Li Zhaoxing berkata, saya adalah murid keluarga Li, jadi tentu saja saya harus berkontribusi. Li Le tersenyum dan berkata, itu adalah tugas saya. Li Qianqian berkata, oke, itu dia. Akhirnya, Li Wei menatap Lin Bai dan bertanya, Li Bai saudaraku, bagaimana denganmu? Lin Bai berdiri dan berkata, berkat perhatian keluarga Li, jika keluarga Li membutuhkan tempat Lin Bai, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Li Wei dengan gembira, baiklah, kalau begitu kalian berempat akan bergandengan tangan. Carilah legiun pemberontakan kematian di luar kota tulang. Selain itu, saya juga ingin melaporkan situasi pertempuran di sini kepada pemimpin keluarga. Jika memungkinkan, saya berharap keluarga pemimpin dapat mengirim orang untuk mendukung. Kalau begitu kalian berempat, bersiaplah untuk pergi. Kata Li Guai. Lin Bai, Li Qianqian, Li Zhaoxing, dan Li Le berdiri, mengangguk sedikit, dan berjalan keluar aula berdampingan, bersiap meninggalkan kota tulang untuk menemukan legiun kematian. Bab 2469 Bas yang aneh. Aula Dewan Kota Wangu sebentar setelah beberapa diskusi, diputuskan bahwa Lin Bai, Li Qianqian, Li Zhaoxing, dan Li Le akan membentuk tim dan meninggalkan kota tulang untuk mencari keberadaan Death Adversity Legion. Pada saat yang sama, Li Wei juga akan melaporkan situasi pertempuran di kota 10.000 tulang kepada penguasa Kunsu, berharap mendapat dukungan. Setelah Lin Bai dan 4 orang lainnya meninggalkan aula pertemuan, mereka pergi untuk bersiap secara terpisah.
Disepakati bahwa 1 jam kemudian, mereka berempat akan bertemu di atas tembok kota Nancheng untuk mencari Death Adversity Legion di Nancheng pertama. Lin Bai juga kembali dan memberitahu Li Fugui tentang keberadaannya, dan Li Fugui juga meminta Lin Bai untuk lebih berhati-hati dan tetap berhubungan dengannya setiap saat setelah meninggalkan kota tulang. 1 jam kemudian, Lin Bai datang ke tembok Nancheng seperti yang dijanjikan dan melihat Li Qianqian, Li Zhaoxing, dan Li Le telah lama menunggu di sini. Lin Bai bergegas. "Maaf, saya terlambat," kata Lin Bai dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya setelah tiba. Li Qianqian tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kita baru saja tiba." Li Zhaoxing berkata dengan dingin, "Oke, semuanya, tolong berhenti bersikap sopan. Mari kita tinggalkan Nancheng dulu dan lihat kemana perginya resimen kematian Nancheng." Li Le berkata, "Lin Bai, kamu terlambat. Kami baru saja mendiskusikannya. Jika ada yang tertinggal atau kehilangan efektivitas tempur, kami tidak akan mengurusnya. Apakah kamu mengerti?" Lin Bai mengangguk. "Ini sangat berbahaya di luar kota tulang. Ini memang yang terbaik. Jika sayangnya aku terluka parah, kalian bertiga bisa pergi begitu saja tanpa mengkhawatirkanku." Li Zhaoxing berkata, "Baiklah, ayo berangkat." Saat dia berbicara, Li Zhaoxing dia dan Li Le langsung terbang dan langsung menuju ke luar Nancheng. Lin Bai dan Li Qianqian tertinggal 1 langkah, mengikuti di belakang mereka. Mereka berempat diam-diam meninggalkan kota 10.000 tulang di malam hari dan memasuki hutan lebat di luar Nanchu. Berjalan ke dalam hutan, Li Zhaoxing berkata dengan dingin, "Semuanya, harap berhati-hati. Tempat ini sudah menjadi wilayah para roh tulang. Mungkin ada roh tulang di suatu tempat. Ingat misi kami dan segera mundur setelah menemukan legiun kesulitan yang mati." Li Zhaoxing berkata dengan dingin. Lin Bai dan Li Qianqian sama-sama terhibur. Mereka berempat melaju kencang di hutan, melewati pepohonan yang tak terhitung jumlahnya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi melawan bintang-bintang di langit. Saya tidak tahu sudah berapa lama mereka berempat terbang, tapi mereka masih belum melihat satupun pejuang yang menghadapi kematian dan kesulitan. Aneh, kita telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil, tapi kita masih belum menemukan jejak Death Adversity Legion. Li Qianqian berkata dengan sedikit keraguan di wajahnya. Lin Bai terdiam, matanya bersinar seperti bintang di malam yang gelap, melihat sekeliling dengan mata tajam, menyadari setiap gerakan di sekitarnya. Bas-bas. Pada saat ini, telinga Lin Bai mendengar suara dengungan aneh itu lagi. Lin Bai mengerutkan kening, mencari arah suara mendengung aneh ini. "Ayo pergi. Mari kita lihat lebih jauh. Jika kita tidak dapat menemukannya, mari kita lihat keluar Dongcheng," kata Li Zhaoxing tanpa ekspresi, bersiap untuk terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Lin Bai baru saja menilai dari arah mana bel itu datang, dan ternyata itu adalah selatan. "Itu datang dari arah itu," kata Lin Bai dengan sangat terkejut. Li Qianqian hendak terus berjalan ke depan, tetapi saat ini, dia melihat sesuatu yang aneh pada Lin Bai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lin Bai, ada apa?" Lin Bai bertanya, "Apakah kamu mendengar bel?" Li Qianqian mengerutkan kening, mendengarkan dengan seksama untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Saya tidak mendengarnya, Lin Bai, apakah Anda salah dengar?" Lin Bai berkata dengan tegas, "Jika ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya, mungkin saya akan mendengarnya. Anda boleh menurutku aku salah dengar, tapi sekarang aku sudah mendengarnya 3 atau 4 kali berturut-turut, bagaimana aku bisa salah dengar 3 atau 4 kali berturut-turut?" Li Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu yakin mendengarnya?" Lin Bai mengangguk dengan tegas. Li Qianqian terdiam. Pada saat ini, Li Zhaoxing dan Li Le kembali menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Li Qianqian berkata dengan dingin, "Lin Bai mendengar suara mendengung aneh itu lagi. Itu datang dari selatan. Apakah kamu mau untuk pergi ke sana dan melihat-lihat?" "Haha, putra suci Lin Bai benar-benar anggun. Saya tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, dia masih akan memikirkan musik Anda." Li Zhaoxing berkata dengan nada meremehkan. Li Le tersenyum dan berkata, "Jika Pangeran Suci Lin Bai takut, silakan kembali dan jangan tunda urusan kita di sini." Li Qianqian mendengar keduanya mengatakan ini dan segera berkata dengan sedih, "Li Zhaoxing, Li Le, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Bai di aula pertemuan? Dia mengatakan bahwa setelah roh tulang mundur 2 kali, terdengar suara mendengung yang aneh. Ini mungkin metode seseorang untuk mengendalikan roh tulang. Don, bukankah kita harus pergi menyelidikinya?" Li Qianqian memandang mereka berdua dan bertanya. Li Zhaoxing berkata dengan tidak senang, "Li Qianqian, jangan lupa,
kita di sini untuk menemukan legiun kematian dan kesulitan, bukan untuk mencari musik. Lile berkata dengan dingin, saya pikir putra suci. Lin Bai mungkin takut. Kalau begitu, tolong minta putra suci Lin Bai untuk kembali dengan cara yang sama. Jangan sia-siakan urusan kita di sini. Lin Bai membeku di tempat, mendengarkan pertengkaran di antara mereka bertiga. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi di benaknya dan berkata kepada Li Qianqian, Li Qianqian, apa yang baru saja kamu katakan? Li Qianqian bertanya. Dengan tatapan bingung, apa? Lin Bai bertanya, apakah kamu baru saja mengatakannya? Katakan. Musik ini digunakan untuk mengendalikan roh tulang. Li Qianqian mengangguk dan berkata, bukankah ini tebakanmu? Setelah mendengar ini, kulit Lin Bai dengan cepat menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya menjadi pucat. Ngeri, dan rambutnya berdiri tegak. Tidak, keluar dari sini. Lin Bai buru-buru berkata pada Li Qianqian dan Li Zhaoxing. Li Qianqian melihat Lin Bai tampak seperti musuh yang tangguh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lin Bai. Li Zhaoxing dan Li Le juga melihat gerakan aneh Lin Bai dengan bingung. Lin Bai berkata dengan dingin, jika musik ini digunakan untuk mengendalikan roh tulang, ia dapat mengendalikan mereka untuk mundur, dan tentu saja juga dapat mengendalikan mereka untuk menyerang. Sekarang saya mendengar suara mendengung lagi. Kali ini, aku khawatir itu serangannya. Mereka datang untuk kita. Mungkin jejak kita telah ditemukan olehnya. Pokoknya, pergi dari sini dulu, tempat ini pasti tidak lagi aman. Saat dia berbicara, Lin Bai hendak berbalik sekitar dan pergi. Li Qianqian sedikit ragu-ragu. Li Zhaoxing dan Li Le melihat sekeliling dengan mata cerah, dan senyuman menghina muncul di wajah mereka, tidak ada bahaya di sini. Tak satu pun dari kami menyadari sesuatu yang aneh, tetapi Anda di sini untuk membingungkan publik dengan kebohongan Anda. Li Lelenghe berkata dengan suara, Tuan Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara terlalu banyak di sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak memberikan wajah Akademi Dongzu, dan kami akan memberi Anda pelajaran. Lin Bai berkata dengan dingin, Anda. Teman-teman maukah kamu pergi? Li Zhaoxing berkata dengan dingin, jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, aku sudah memperingatkanmu, dan karena kamu tidak mau mempercayainya, aku akan memaafkanmu karena tidak menemaniku. Ucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Lin Bai sama sekali tidak memperhatikan Li Zhaoxing dan Li Le, dan berbalik dan pergi. Li Qianqian ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Li Zhaoxing dan Li Le, karena kita berbeda pendapat, mengapa kita tidak berpisah di sini untuk sementara? Li Zhaoxing, Li Le, kalian berdua cari keberadaan Legiun Kesulitan Mati. Aku pergi dan cari tahu apa yang terjadi dengan suara mendengung aneh dengan Lin Bai itu. Setelah Li Qianqian mengucapkan beberapa kata sederhana, dia langsung menyusul Lin Bai. Li Zhaoxing awalnya ingin mempertahankan Li Qianqian, tetapi saat ini Li Le berkata, Li Zhaoxing, biarkan mereka pergi, mereka tidak setuju satu sama lain. Saya awalnya berpikir bahwa Putra Suci Akademi Dongzu akan menjadi keberadaan yang luar biasa, tapi ternyata itu hanya seorang pengecut yang mengoceh. Sungguh konyol. Li Le berkata sambil mencibir, dan dia serta Li Zhaoxing terus bergerak maju untuk menemukan Legiun Kematian dan Kesulitan. Bab 2470 Roh Bela Diri Iblis. Seruling Hantu. Setelah Lin Bai, Li Zhaoxing dan yang lainnya berpisah. Pada saat ini, di gunung terpencil di alam rahasia tulang layu, mata roh tulang bersinar. Roh tulang ini sangat berbeda, tulangnya terbuat dari tulang emas, tubuh bagian atasnya berlumuran daging dan darah, tetapi tubuh bagian bawahnya masih berupa tulang putih. Pada saat ini, roh tulang sedang memegang pikolo di tangannya. Dia diam-diam meletakkannya dari mulutnya, melihat ke tempat di mana Lin Bai dan Li Zhaoxing berpisah, dan berkata dengan ringan, keempat orang ini harus dianggap sebagai empat orang paling berbakat di kota Wangu saat ini. Apakah Anda seorang murid? Saya tidak menyangka mereka benar-benar bertindak secara terpisah. Ini benar-benar mengejutkan saya. Sepertinya ada seorang lelaki kecil. Tampaknya dia dapat mendengar suara serulingku. Suara serulingku dimainkan kepada orang mati, bagaimana mungkin dia, orang yang hidup, mendengar suara serulingku? Kata roh tulang emas dengan rasa ingin tahu yang besar. Matanya kusam, seolah-olah dia sedang mengenang, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kesakitan, sudah terlalu lama, terlalu banyak ingatanku yang hilang. Tidak peduli apa yang terjadi, kali ini aku harus meninggalkan tempat hantu ini, sehingga aku dapat menemukan ingatanku yang hilang. Tidak ada yang bisa menghentikanku.
Roh tulang emas itu mengangkat tangannya dan mengambil pikolo hitam di dalamnya. Di depannya, benda itu muncul di tangannya lagi, menaruhnya ke mulutnya, dan mulai bermain perlahan. Saat suara pikolo keluar, di bawah gunung ini, roh tulang tak bernyawa yang semula berada di tanah perlahan berdiri dan menuju ke satu arah. Dan arah ini jelas merupakan arah di mana Li Zhaoxing dan Li Lei berada. Lin Bai terbang melintasi hutan, langsung menuju ke selatan. Lin Bai akan menemukan sumber suara ini. Ini sangat aneh. Kenapa hanya aku yang bisa mendengar suara mendengung aneh ini? Li Qianqian dan Li Zhaoxing juga tidak bisa mendengarnya. Mengapa ini? Lin Bai mengerutkan kening dan melesat pergi dengan cepat ke arah selatan. Lin Bai, tunggu aku. Pada saat ini, Li Qianqian datang dengan cepat dan menyusul Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang, mengapa kamu tidak mengikuti Li Zhaoxing? Dan yang lainnya. Li Qianqian berkata, di luar kota Wangu, Li Zhaoxing dan Li Lei seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka bertindak bersama. Saya lebih khawatir tentang kamu, jadi aku mengikutinya. Apakah kamu akan menemukan sumber suara mendengung aneh ini? Li Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, Li Qianqian, kurasa pasti ada seseorang di balik masalah ini, dan suara mendengung aneh ini seharusnya menjadi cara untuk mengendalikan usia tulang. Tapi yang membuatku lebih penasaran adalah mengapa hanya aku. Bisakah kamu mendengar suara mendengung aneh ini? Tapi kamu tidak bisa mendengarnya. Li Qianqian mengangguk dan berkata, inilah yang membuatku semakin penasaran, mengapa hanya kamu yang bisa mendengarnya. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya. Ayo. Saat dia berbicara, Lin Bai dengan cepat menuju ke selatan. Pada saat ini, Li Zhaoxing dan Li Lei telah menghadapi pasukan roh tulang dalam jumlah besar, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Roh tulang emas di gunung perlahan-lahan meletakkan pikolo hitam itu, melihat ke suatu tempat, dan berkata dengan penuh minat, hah. Sepertinya kedua anak kecil ini benar-benar bisa mendengar suara serulingku. Arah datangnya. Bisakah orang itu mendengarnya? Tetapi mengapa demikian? Suara seruling saya dimainkan untuk orang mati, bagaimana dia bisa mendengarnya? Roh tulang emas berkata dengan beberapa keraguan. Menarik. Senyuman muncul di sudut mulut roh tulang emas. Setelah selesai berbicara, Golden Bone Age melanjutkan memainkan pikolo. Lin Bai dan Li Qianqian sedang melaju kencang melewati hutan, terutama Lin Bai. Suara mendengung di telinganya semakin dekat, membuat Lin Bai tahu bahwa jaraknya tidak jauh. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berdiri di dahan pohon yang menjulang tinggi, dia mendongak dan melihat benda emas bersinar berdiri di puncak gunung di depan bulan yang cerah. Di bawah gunung ini, ada roh tulang yang padat dan tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Ketemu. Lin Bai berdiri di dahan, menatap roh tulang emas di puncak gunung, dan berkata dengan dingin. Li Qianqian mendatangi Lin Bai, melihat roh tulang di gunung, mengerutkan kening dan berkata, roh tulang emas. Kenapa kamu belum pernah melihatnya di alam rahasia tulang layu sebelumnya? Ketika Lin Bai dan Li Qianqian berada jauh sambil berdiri di dahan pohon dan menonton, sebuah suara melayang terdengar di telinga mereka berdua, karena kamu di sini, ayo datang dan menemuimu. Setelah mendengar ini, Li Qianqian langsung terkejut dan berkata, siapa yang bicara? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, tanpa ekspresi, dan berkata dalam hati, ayo pergi, dia sedang menunggu kita. Li Qianqian menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Segera, Lin Bai melompat dari dahan pohon dan muncul di udara, menatap roh tulang emas dari jarak ribuan meter. Li Qianqian mengikuti dan berdiri di samping Lin Bai, melihat roh tulang emas dari kejauhan. Pada saat ini, Lin Bai dan Li Qianqian terkejut saat mengetahuinya. Tubuh bagian atas roh tulang emas ini berlumuran daging dan darah, tidak berbeda dengan orang biasa, namun tubuh bagian bawahnya tetap mempertahankan penampakan tulang putih. Lin Bai melihat pria berwajah ramping dan selendang rambut panjang, berdiri di depan bulan yang cerah, angin sepoi-sepoi meniup rambut di dahinya, memperlihatkan mata sipitnya dengan sedikit cibiran. Apakah kamu mengeluarkan suara-suara aneh itu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pria itu sedikit mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata sambil tersenyum, aku penasaran, kenapa kamu bisa mendengar suara serulingku? Lin Bai berkata dengan dingin, suaranya menyebar ke seluruh dunia, tentu saja ada yang bisa mendengarnya. Saya bisa mendengarnya. Lihat, apakah ini aneh? Pria itu tertawa dan berkata, aneh. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Pria itu tertawa dan berkata, karena seruling saya dimainkan untuk orang mati. Hanya seruling saya yang dimainkan untuk orang mati. Orang mati bisa mendengarku.
Bagaimana kamu, orang yang hidup, bisa mendengar suara seruling? Mungkinkah kamu sudah menjadi benda mati seperti tulang di tanah? Lin Bai mengerutkan kening, suara serulingmu. Pria itu tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan mengambil Piccolo dari kekosongan, memegangnya di tangannya. Dan saat dia melihat Piccolo, jiwa pedang yang memangsa di tubuh Lin Bai bergetar hebat, dan perasaan krisis yang kuat datang dari jiwa pedang yang memangsa. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya mengerti. Mengapa saya bisa mendengar seruling orang ini? Kenapa hanya Lin Bai yang bisa mendengarnya? Karena Piccolo ini adalah roh bela diri iblis. Semangat bela diri iblis. Mata Lin Bai berkilat dan dia berseru dalam hatinya. Lelaki itu memegang Piccolo dan berkata sambil tersenyum tipis, aku sudah lama berpikir di sini dan menemukan penjelasan dari sedikit kenangan di benakku. Sepanjang zaman, ada dua tipe orang yang bisa mendengar suara itu. Suara serulingku. Yang satu adalah orang mati. Yang lainnya adalah pejuang seperti saya yang memiliki roh bela diri iblis. Pria itu berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa Anda penuh dengan kehidupan. Anda adalah jelas bukan orang mati, jadi itu berarti. Apakah kamu seperti aku, yang memiliki roh iblis?